dalam sebuah ayat menyebutkan siapa orang munafik, alladzina yattakhidunal kafirina awliya, yang mengon-ngon awak kafir, yang memilih condong kepada orang kafir, nyan adalah orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik itu ya saudara kandungnya fasik. Ini fasik orang ilmunya luas sekali, hafal Quran, teban atau hulai dalam badifi rumah. Nyai mudawa ngonji setan kalah di stigma Islam yang jelek-jelek, dan mereka ini masuklah ke kelompok yang hari ini sangat populer istilahnya Islamofobia. Kemudian disebut kepada mereka, zuqu azaban nar, kamu kembali lagi ke sana, rasakan kamu azabnya ini, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu demi jabatannya itu, demi kamu mendapat jabatan, kamu menjadi munafik, kamu menjadi penjilat muka tebal, kamu boleh menjual agama, boleh membunuh sesama kamu, rela-rela kamu demi jabatan, kau bunuh saudara-saudaramu seiman seagama, kau bunuh bangsamu sendiri. Kemudian ayat berikutnya tadi adalah As-Sajdah 20. Ini ada 21. Walanudhikannahum. Kemudian ditambah lagi walanudhikannahum, akan diazab juga mereka itu, ditambah lagi minal azabil adna. Ini dalam sejumlah tafsir menyebutkan azabil adna, minal azabil adna sebahagian saja. Itu azab yang rendah. Menurut sebahagian orang menulis yang rendah ini kehidupan di dunia ini, azab di dunia. Macam-macam, apakah diberi penyakit seperti corona, diberi penyakit jantung-jantungan, diberi penyakit dia itu stres, diberi penyakit ketakutan sana sini, dia harus dikawal, harus naik mobil-mobil khusus, harus penjaga yang luar biasa. Mereka itu ada ketakutan-ketakutan. Kepada rakyatnya yang memilih mereka, mereka takut. Kepada rakyatnya yang memberi gaji mereka, mereka takut. Kepada rakyatnya yang mereka bersumpah untuk dia bela, dia takut. Inilah mereka ciri-ciri orang ini tadi. Walanudhikannahum minal azabil adna dunal azabil akbari, dan nanti hari kiamat azabil akbari yang besarnya nanti hari kiamat, yang adna, yang rendah di dunia. Boleh jadi itu terjadi seperti musibah-musibah besar atau musibah-musibah khusus kepada pribadi-pribadi mereka. La'allahum yarji'un, kata Allah. Mudah-mudahan mereka itu sadar bahwa mereka itu sudah melampaui. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan adalah surat Kahfi 30, yang mana Allah menyampaikan kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, inna, sungguhnya kami, la nudhi'u ajraman ahsana amala, tidak pernah dan sungguh-sungguh tidak akan kami menyia-nyiakan ajra, semua balasan, min ajraman ahsana amala, siapa yang melakukan kebajikan takkan sia-sia sedikit pun. Dalam
surat yang lain Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebajikan, niscaya kamu melakukannya itu untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum, dan jika kamu melakukan yang jelek, falaha. Wa in asa'tum falaha, kamu lakukan itu adalah untuk dirimu juga sendiri. Dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebajikan kecuali kebajikan juga? Kira-kira bahasa lain, tidak ada balasan kebajikan itu kecuali akan didapatkan kebajikan itu sendiri oleh yang melakukannya, baik dari pihak-pihak, maksudnya manusia sendiri, atau alam itu sendiri, atau Tuhan sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu garis bawah, semua kebajikan, semua yang baik-baik itu akan mendapat ganjarannya yang baik-baik. Itu adalah tawaran Tuhan untuk menyenangkan kita, untuk memberi harapan kepada kita. Kebaikan itu boleh dapat langsung di dunia dan juga akan dapat pada hari kiamat, atau juga masa-masa kita di alam barzakh, di alam kubur, atau masa-masa nanti pada saat yang sangat membutuhkan pertolongan, mahsyar. Di mahsyar ini walaupun orang akan masuk syurga, tapi akan melalui mahsyar. Kira-kira kata ukama, kata orang-orang semuanya berkesimpulan, belang padang mahsyar luah mehala, serbe tunjak cukup menderita, sirbe tun jalan menanjak, sirbe tun jalan mendadak, dan terbe tun nyan jalan menurun. Kira-kira lagi nyan gambaran mahsyar. Golom dalam kubur tanya juga beribu-ribu tahun. Kira-kira Nabi Adam kau tinggal tanya koji kau apa tinggal alam pananya kamu retuh betun kah? Tanya nyo tengok habis kamu juga akan beribu-ribu tahun nyogoh lom kiamat. Satu sisi orang-orang meminta jangan kiamat dulu. Sisi lain orang yang sudah dalam kubur maunya kiamat langsung untuk mendapatkan balasannya nanti. Kembali lagi, masa di mahsyar itu juga perlu amal-amal tadi. Kemudian di dunia ini juga, dalam banyak ayat, banyak hadis menceritakan di dunia ini juga didapatkan balasan yang baik, dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Belum lagi setelah kita tidak ada. Namun demikian, tanpa pun Allah menjanjikan surga, menjanjikan kebajikan di dunia, menjanjikan di alam mahsyar nanti, menjanjikan surga, juga kita sudah harus wajib untuk melakukan ibadat-ibadat sebagai resiko dan hidup, sebagai perintah daripada Allah sendiri yang menciptakan dannya. Ada anak gebi tapi wajib lakukan kebajikannya, yaitu ibadah sebagaimana yang diperintahkan. Apalagi ada harapan-harapan nanti dibalas dengan yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, sebalik daripadanya akan juga diberi balasan yang setimpal. Misalnya dalam surah Sajadah Allah mengatakan, wa ammal ladzi nafasaku, adapun orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang Islam, teman daripada orang munafik. Orang munafiknya orang Islam. Dia hari ini sebenarnya Nabi kawai kepegah bahawa umatku yang mukmin adalah yang hari-harinya dilihat di saf-saf salat subuh berjamaah. Coba dibandingkan
kampung ini ada orang mungkin yang wajib salat 500 orang atau 1000 orang. Kalau ada yang salat berjamaah itu 10%. Kalau ada 1000 orang yang wajib salat berjamaah, yang ada 100 itu 10%. Kalau ada 200 orang ya 20%. Tapi hasil penelitian itu adalah 23% orang mukmin di negeri ini dengan kriteria-kriteria tadi. Bukan hanya salat subuh. Kalau Nabi menyebutkan salat subuh lah kriteria orang mukmin. Yang lainnya ada sekitar 90% umat Islam di Indonesia, 23 tadi, dan 20 lah persen yang mukmin. Disitulah ada orang yang muttaqin dalam kelompok itu. Yang lainnya muslim. Yang dalam muslimnya ke sebahagiannya munafikun. Yang mana hari ini yang menyerang Islam, yang memfitnah Islam, yang memfitnah ulama, yang menangkap ulama, yang menembak orang-orang baik, yang menangkap, memfitnah, mengintel, mencari-cari kesalahan, yang bangga dengan gaya-gaya ateisnya, bangga dengan gaya-gaya kapitalisnya, bangga dengan sekulernya. Ini adalah orang-orang munafik. Lagian kebegah dalam kriteria semuanya sudah cukup itu. Karena pihak dawa-dawa ni. Tetapi yang paling dahsyat ia tempatnya kepada orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tetapi ada ayat lain mengatakan orang fasik. Ini lebih dahsyat karena ilmunya lebih luas. Orang munafik tadi ilmu tanggung. Anak-anak kita yang lahir dari rahim-rahim orang Islam, anak-anak ulama juga, anak pemimpin, anak khatib juga, anak semuanya yang tanggung-tanggung ilmu itu masuk kepada munafik. Dalam sebuah ayat menyebutkan siapa orang munafik, alladzina yattakhizunal kafirina awliya, yang mengon-ngon awak kafir, yang memilih condong kepada orang kafir, nyan adalah orang-orang munafik. Jadi kita hanya kriteria umum saja. Sedangkan orang munafik itu ya saudara kandungnya fasik. Ini fasik orang ilmunya luas sekali. Hafal Quran, terban atau hulai dekat lambat fi rumah. Nyai mudawa ngonji setan kalah. Ayat Quran dia hafal, hadis pun dia hafal. Malah sebahagian jadi pejabat-pejabat. Mereka itulah yang memasukkan bola ke gawang umat Islam. Mereka lah yang fitnah umat Islam. Mereka lah yang termasuk ahli-ahli narasi, logika, mempergiat komentar cukup pah untuk menuduh Islam radikal, membuat logika-logika yang sangat sempurna menuduh Islam intoleran. Walaupun mereka jadi menteri yang menuduh umat Islam itu intoleran, itu masuk mereka itu fasikun itu. Ada ulama juga sebahagiannya itu fasikun. Allah mengatakan dalam surat Sajdah, wa ammal ladina fasaku. Adapun orang-orang yang fasik sejenis ini, fa ma'wahumul nar. Mereka tempatnya mereka itu nar, dalam neraka jahanam. Kullama manakala aradu, mereka ini si munafikun itu yang juga bertambah detail lagi. Detail yang paling hebat fasikun, karena mereka hafal Quran juga, hafal hadis juga. Dia berani berdebat, berani memfitnah kelompok-kelompok Islam tertentu. Mereka adalah yang mereka itu ingin kembali, aradu ayakhruju minha, minta keluar azab sekali dalam neraka jahanam ini, ya. U'idu fiha, dikembali lagi. Mungkin dipurak-purak saja keluar, karena u'idu ini dikembalikan lagi ke dalam neraka itu. Wa qila lahum, kemudian ditimpa mereka, disebutkan yang mengaibkan mereka. Wa qila lahum, ada ucapan-ucapan mungkin para malaikat, zuqu azaban nar, kamu ini rasakanlah wahai munafikun, rasakanlah wahai ahli-ahli tadi agama, yang kamu tidak memihak pada agama, menuding orang membela agama sebagai macam-macam, menuding radikal, menuding garis keras, menuding macam-macam itu.
lebih-lebih lewat medsos hari ini. Jadi itulah berhamburan cerita-cerita jelek pada Islam, di stigma Islam yang jelek-jelek, dan mereka ini masuklah ke kelompok yang hari ini sangat populer istilahnya Islamofobia. Kemudian disebut kepada mereka, zuku azaban nar, kamu kembali lagi ke sana, rasakan kamu azabnya ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu demi jabatannya itu, demi kamu mendapat jabatan, kamu menjadi munafik, kamu menjadi penjilat muka tebal, kamu boleh menjual agama, boleh membunuh sesama kamu, rela-rela kamu demi jabatan, kau bunuh saudara-saudaramu seiman seagama, kau bunuh bangsamu sendiri. Kira-kira begitu golongannya. Kemudian ayat berikutnya tadi adalah As-Sajdah 20. Ini ada 21. Walanudhikannahum. Kemudian ditambah lagi walanudhikannahum, akan diazab juga mereka itu, ditambah lagi minal azabil adna. Ini dalam sejumlah tafsir menyebutkan azabil adna, minal azabil adna sebahagian saja. Itu azab yang rendah. Menurut sebahagian orang menulis yang rendah ini kehidupan di dunia ini, azab di dunia. Macam-macam, apakah diberi penyakit seperti corona, diberi penyakit jantung-jantungan, diberi penyakit dia itu stres, diberi penyakit ketakutan sana sini, dia harus dikawal, harus naik mobil-mobil khusus, harus penjaga yang luar biasa. Mereka itu ada ketakutan-ketakutan. Kepada rakyatnya yang memilih mereka, mereka takut. Kepada rakyatnya yang memberi gaji mereka, mereka takut. Kepada rakyatnya yang mereka bersumpah untuk dia bela, dia takut. Inilah mereka ciri-ciri orang ini tadi. Walanudhikannahum minal azabil adna dunal azabil akbari, dan nanti hari kiamat azabil akbari yang besarnya nanti hari kiamat, yang adna yang rendah di dunia. Boleh jadi itu terjadi seperti musibah-musibah besar atau musibah-musibah khusus kepada pribadi-pribadi mereka. La'allahum yarji'un, kata Allah. Mudah-mudahan mereka itu sadar bahwa mereka itu sudah melampaui. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam Islam dikenal ada dosa kolektif dan adalah kebajikan kolektif. Misalnya Allah mengatakan, lau anna ahlal qura amanu wa taqau. Seandainya penduduk satu kampung, qura itu qaryah kampung, tapi qura banyak kampung, berarti satu kabupaten atau satu provinsi atau satu negeri, bisa seperti itu. Lau anna ahlal qura, seandainya ada penduduk satu negeri, itu boleh sebahagiannya amanu wa taqau, sebahagiannya mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan, la fatahna, kami akan memberikan barakat di minas samai wal ard. Tapi kalau ada la fatahna itu tadi, orang yang amanu wa taqau, gara-gara orang beriman berdoa kepada Allah, maka pada umumnya negeri kita selamat dari corona. Negeri-negeri kafir sudah hampir luluh lantak semuanya. Kita masih banyak daerah aman seperti di Aceh. Ada sebahagian orang di sini berdoa, manfaatnya juga kepada mereka-mereka lainnya di negeri yang daerah zalim. Ini namanya adalah kebajikan yang kolektif. Demikian juga ada kejahatan kolektif dan dilakukan oleh sebahagian pemimpin melakukannya, juga dosa kolektif. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata, apabila kami ingin tadi memberi rahmat oleh Allah, qaryah. Ini wa idza aradna an nuhlikal qaryata, apabila kami ingin membinasakan, menghukum satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan menteri-menterinya, presidennya, wakil presidennya, ulama-ulama raksasanya. Mutrafiha itu kaum elitnya, orang-orang kayanya, konglomeratnya. Jangan menghisap darah rakyat, jangan terus menzalimi rakyat, jangan terus menipu rakyat, jangan terus menakut-nakuti rakyat. Kira-kira begitu arti ayat ini. Fafasaku fiha,
mereka tidak patuh tapi fasik tadi. Ini ayat ini juga Allah menggunakan fafasaku, karena kaum elit ada ilmu dia, tahu dia hanya kepentingan mereka segelintir itu. Kaum oligarki itu beberapa gelintir saja. Mereka hanya sedikit tapi menggoyang yang besar. Mereka menentukan yang besarnya, yang mayoritasnya mereka obrak-abrik, diadu dan sebagainya. Itulah gaya-gaya mereka. Sudah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang baik, tapi mereka melakukan sebaliknya, seenak-enaknya, tidak pernah berhenti. Fafasaku fiha, kata Allah, mereka terus-menerus melakukan kefasikan. Kemudian Allah mengatakan fahaqqa, berhaklah alaihal qaulu, kepada negeri itu hukuman. Fadammarnahu tadmira. Hari-hari ini kita lihat banjir menghancurkan, mengobrak-abikkan wilayah-wilayah tertentu di negeri ini, juga di negeri-negeri orang. Mungkin Tuhan sudah marah. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian Allah mengatakan ayat berikutnya lagi di surat Al-Isra. Apa kata Allah? Wa kam ahlakna minal quruni, betapa banyak kami sudah membinasakan kaum-kaum bangsa-bangsa. Min ba'di Nuh, setelah Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi, cukup bagi Tuhan dengan dosa-dosa ibadihi, dosa-dosa hambanya itulah penyebab. Sebahagian melakukan dosa, yang lain kena laknat. Di akhir khutbah ini kami ingatkan satu contoh. Pada masa Nabi Musa alaihi salam diberi hukuman oleh Allah paceklik yang luar biasa, musim kemarau yang dahsyat. Ditulis dalam kitab itu bahawa pohon-pohon sudah mati, ikan-ikan sudah mati. Tidak ditulis di laut tidak kering air, berarti tidak mati. Tapi yang air tawar mungkin ini. Ikan-ikan mati, makhluk-makhluk sudah banyak mati, kecuali manusia yang bisa menyelamatkan diri, mencari helah bagaimana menyelamatkan diri dalam suasana genting. Pohon-pohon sudah mati semuanya. Mungkin dahsyat sekali gambarannya. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah bawa jamaah 70.000 orang yang taat-taat semuanya, sudah hadir, sudah taat mereka, sudah bagus-bagus itu. Kami berdoa kepadamu ya Allah, tolong ya Allah, lepaskan kami dari azab ini. Tolong ya Allah, murahkan hatimu, maafkan kami. Tolong ya Allah, berikan kebajikan-kebajikan kepada kami, kepada negeri kami cukup menderita semuanya, kami sudah menyerah kami ya Allah. Apa jawab Allah? Wahai Musa, kamu bawa 70.000 yang bagus-bagus semuanya, yang taat-taat, yang beriman dan beramal saleh. Kalau ada kira-kira 700.000 lagi kamu bawa, 7 juta lagi kamu bawa, 70 juta kamu bawa, 7 bertriliun-triliun manusia kamu bawa, tidak akan kuterima doa kamu wahai Musa, karena di antara kamu itu, dalam rombongan kamu ada satu orang sudah 40 tahun melakukan kemaksiatan, tidak pernah berhenti, dia tidak pernah sadar, tidak pernah bertobat, melakukan kemaksiatan, memaksiatkan kepadaku ya Musa. Wahai Musa, tidak akan kukabulkan doamu. Nabi Musa langsung menghadap kepada jamaah, menyampaikan berita itu. Tolong di antara kalian ini satu saja yang merasa diri melakukan kemaksiatan 40 tahun, angkat tangan dan minta ampun kepada Tuhan. Jadi yang satu orang ini tahu dia sudah banyak lagi melakukan kesalahan. Dia langsung ke pinggir, dia duduk menghadap kepada Allah, dia minta ampun. Dalam menit itu langsung datang hujan, belum sempat salat, belum sempat minta lagi. Jadi kira-kira Nabi Musa terkejut, langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, baru disampaikan tidak akan diberikan selamanya itu permintaan kami. Ini kok sudah, saya sudah umumkan itu, tidak enak saya dengar orang itu, seolah-olah saya bohong. Allah menjawab, hai Musa, yang saya sebutkan tadi itu, dia sudah bertobat dalam menit tadi, dalam detik itu saya terima tobatnya dan saya berikan keinginan kamu sekalian. Tidak perlu meminta pun kalian, tidak perlu bertadah tangan.
Tak perlu beramai-ramai amin-aminan. Langsung sudah terima. Ya Allah, tolong tunjukkan yang mana orang itu kepada kami untuk pembelajaran kepada lainnya. Wahai Musa, 40 tahun dia itu melakukan kemaksiatan. Saya sembunyikan dia. Saya jaga nama baik dia. Tidak perlu dia dihukum oleh masyarakat. Tidak perlu dia dijelek-jelekkan. Tidak perlu dia dihukum sebagai apa saja namanya. Jangan jelekkan dia, jangan tanya lagi siapa dia. Yang penting dia sudah taubat, saya sudah terima. Masa dia melakukan kezaliman saja, saya jaga nama dia itu, nama baik dia. Apalagi hari ini dia sudah saya terima taubatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kita dirahmati Allah, apalagi musim-musim corona ini. Daerah Jawa itu secara umum karena banyaknya kemaksiatan, Allah sudah mempermaklumkan kepada mereka bahawa disitulah yang paling dahsyat itu coronanya. Dan juga negeri-negeri lain yang bandel-bandel, yang ingkar kepada Tuhan sudah didampakkan hari ini. Lihatlah, itu Allah menunjukkan mereka itu adalah dimarahi, dikutuk oleh Allah. Dan kita hari ini di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling aman dan nyaman dibandingkan wilayah lain, Aceh. Ini tidak lain karena Allah menyayangi kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, juga merahmati bangsa ini, menunjukkan bangsa ini pemimpin-pemimpin yang bandel-bandel itu, yang suka memakan sesama, dia ditunjukkan oleh Allah supaya negeri ini aman, nyaman, dan negeri Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri kita adalah tetap aman di bawah ridha Allah SWT. Lebih kurang mohon banyak maaf, insya-Allah berjumpa pada lain kesempatan.